Baik, sahabat matematika dimanapun berada, semoga selalu sehat, tambah sukses, dan bahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dimensi 3, materi pengayaan, yaitu sudut pada dimensi 3. Jadi langsung saja kita bahas. Seperti biasa, sebelum kita materi, kita ke materi prasyarat dulu. Pertama, materi prasyaratnya yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Misalkan kita punya segitiga ABC seperti ini, kemudian sudut alfa yaitu berada di B, maka sin alfa sama dengan B per C, atau sisi di depan sudut dibagi dengan sisi miring. Jadi kita singkat dengan demi, depan per miring. Kemudian cos alfa itu sama dengan sisi di samping sudut dibagi dengan sisi miring, yaitu A per C, atau kita singkat dengan sami, samping per miring. Kemudian untuk tan alfa, yaitu sisi di depan sudut dibagi dengan sisi di samping sudut, yaitu B per A, kita singkat dengan desa, depan per samping. Jadi untuk menghafalnya kita singkat dengan demi, sami, desa, sin, cos, tan. Materi prasyarat yang kedua, kalau kita punya segitiga sembarang seperti ini, A, B, C, kemudian masing-masing sisinya A, B, dan C kecil. Pertama yaitu tentang aturan sinus pada segitiga yang berbunyi bahwa A per sin sudut A sama dengan B per sin sudut B sama dengan C per sin sudut C. Jadi aturan sinus ini bisa digunakan jika sepasang sudut dan sisi di depannya diketahui. Misalkan sudut B diketahui, sisi B juga diketahui. Atau mungkin sudut C diketahui, sisi C diketahui. Jadi sepasangnya diketahui, bisa kita gunakan aturan sinus. Yang berikutnya, yang kedua, yaitu aturan kosinus pada segitiga. Aturan kosinusnya berbunyi seperti ini. Cos sudut A itu sama dengan jumlah kuadrat sisi di samping sudut. Jadi cos A, sisinya adalah B dan C. Dikuadratkan, dikurangi dengan kuadrat sisi di depannya. Di B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat per 2 kali BC. Sisi di sampingnya. Cos B, sudut B, perhatikan sudut B. Sisi di sampingnya adalah A dan C, sehingga rumusnya A kuadrat plus C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Jadi sisi di depannya menjadi pengurang. Dikurangi B kuadrat per 2A dikali C. Cos C, perhatikan C, jadi sisi di sampingnya adalah A dan B, sehingga menjadi A kuadrat plus B kuadrat min C kuadrat per 2AB. Jadi kapan digunakan untuk aturan kosinusnya? Pertama, jika diketahui ketiga sisinya. Yang kedua, diketahui dua sisi dan sudut yang diapit kedua sisi tersebut. Misalnya, sisi A diketahui, sisi C diketahui, sudut yang diapit yaitu sudut B diketahui. Bisa kita gunakan aturan cos. Oke, kita langsung ke materi. Sudut pada dimensi 3. Sudut merupakan sudut itu dibentuk oleh dua buah sinar garis yang memiliki titik pangkal yang sama. Jadi bertemu pada satu titik pangkal yang sama. Jadi kita klasifikasikan menjadi 3. Sudut antara dua garis, sudut antara garis dengan bidang, dan sudut antara dua bidang. Sudut antara dua garis, perhatikan, garis K dan garis L dia bersemu di ujung ini. Nah, sehingga sudutnya adalah pertemuan ini. Sudut antara dua garis merupakan sudut yang dibentuk oleh perpotongan kedua garis atau perpanjangan kedua garis tersebut. Jadi dibentuk oleh perpotongannya. Berikutnya sudut antara garis dan bidang. Kita punya garis L, kemudian ada bidang L juga. Jadi sudut antara garis dengan bidang merupakan sudut yang dibentuk oleh garis dengan proyeksi garis pada bidang. Jadi proyeksi garisnya pada bidang. Jadi sudutnya alfa. Dan yang terakhir, sudut
antara bidang dan bidang. Mohon maaf, antara bidang dan bidang, bukan garis ke bidang. Bidang dan bidang yang berpotongan. Sudut antara dua bidang yang berpotongan pada sebuah garis, misalkan garis M. Nah, ini kita misalkan garis M, merupakan sudut yang dibentuk oleh dua garis berpotongan. Jadi dua garis berpotongan, sebuah garis pada bidang pertama, kita misalkan K, dan sebuah garis pada bidang kedua, kita misalkan L. Dengan syarat, ini syarat pentingnya, di mana garis K dan garis L itu harus tegak lurus terhadap garis M. Syaratnya K harus tegak lurus M, L juga harus tegak lurus M. Jadi sudutnya ini dibentuk oleh kedua garis K dan L. Baik, langsung saja kita ke contoh. Diketahui kubus ABCDEFGH ini mempunyai panjang rusuk 8 cm. Tentukan sudut antara garis BC dengan garis CE. Yang kedua, sudut antara garis BE dengan bidang BDAF. Dan yang ketiga, sudut antara bidang BDE dengan bidang BDG. Jadi ada garis ke garis, garis ke bidang, bidang ke bidang. Kita langsung saja bahas yang nomor A. Perhatikan, sudut antara garis BC dengan garis CE. Jadi kita tahu bahwa kedua garis ini bertemu di titik C yang merupakan titik pangkal. Jadi sudutnya adalah ini. Jadi sudutnya ini. Nah, bagaimana menghitung sudut itu? Kita buat segitiga melalui garis BC dan CE. Jadi tinggal kita menarik ujung E dengan ujung B. Jadi ketemulah kita segitiga BCE. Kita tahu bahwa segitiga ini adalah segitiga siku-siku di B. Kita tahu segitiga ini segitiga siku-siku di B. Sehingga karena segitiganya siku-siku, bisa kita gunakan rumus perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perhatikan. Kita bisa gunakan sin, cos, dan tan. Jadi kalau ini kita gunakan cos. Jadi cos sudut alfa yaitu sisi di samping alfa dibagi dengan sisi miringnya. Kita tahu sisi di samping alfa yaitu BC, panjangnya adalah 8 cm. Dan sisi miringnya CE itu adalah diagonal ruang, yaitu rumusnya 8 akar 3. Sehingga kita dapatkan cos alfa adalah 1/3 akar 3. Nah, itu. Nah, untuk mencari alfanya, karena yang ditanya sudutnya, alfa itu sama dengan arcos cos 1/3 akar 3. Jadi kalau dihitung dengan kalkulator itu hasilnya 54,74 derajat. Jadi besar sudutnya adalah 54,74 derajat. Di soal yang kedua, sudut antara garis BE dengan bidang BDAF. Kita lihat BE dengan bidang BDAF. Ini merupakan bidang diagonal dari kubus. Caranya, kita proyeksikan garis. Garis BE kita proyeksikan ke bidang BDAF. Sehingga jatuhnya E ini kita proyeksikan jatuhnya di E aksen. Kenapa? Karena E aksen ini tegak lurus dengan AF. Di mana BE ini juga tegak lurus dengan E aksen. Jadi sudut antara BE dengan bidang BDAF adalah sudut yang dibentuk. Jadi sudutnya ini alfa. Nah, kalau sudah begini tinggal kita menghitung. Karena dia merupakan siku-siku di E aksen, ya siku-siku di aksen, kita bisa gunakan perbandingan. Nah, ada suatu teorema yang menyatakan bahwa jika garis G tegak lurus dengan bidang alfa, maka garis G juga tegak lurus dengan semua garis pada bidang alfa yang melalui titik potong atau titik tembus antara garis G dengan bidang alfa. Nah, itu. Jadi karena ini tegak lurus dengan ini, sekali lagi, teoremanya seperti ini.
Karena EE aksen itu tegak lurus dengan AF, maka EE aksen akan tegak lurus dengan semua garis yang melalui ini titik potongnya. Ini titik potongnya ke sini. Ke sini dia tegak lurus, ke sini dia tegak lurus, dia akan tegak lurus karena dia tegak lurus dengan ini. Nah, itu yang dimaksud di teoremanya. Tinggal kita menghitung. Jadi kita bisa menggunakan sin, cos, tan, boleh. Yang mana saja boleh. Jadi yang kita gunakan yang mudah, kita temukan unsur-unsurnya. Kita gunakan sin. Kenapa kita gunakan sin? Karena ini kita tahu, ini kita tahu. Supaya kita tidak menghitung BE aksen lagi. Kita gunakan sin. Sehingga sinnya adalah depan per miring. EE aksennya depannya, kita tahu bahwa EE aksen panjangnya setengah dari EG, yaitu setengah diagonal bidang, yaitu setengah dari 8 akar 2, yaitu 4 akar 2. Dan BE itu diagonal bidangnya, yaitu 8 akar 2, setengah. Jadi sin alfa sama dengan setengah, sehingga alfa sama dengan 30 derajat. Jadi dia merupakan sudut istimewa, sin berapa yang nilainya setengah, yaitu 30 derajat. Jadi sudut antara garis BE dengan bidang BDAF adalah 30 derajat. Baik, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu sudut antara garis dengan bidang, sudut antara bidang BDE dengan bidang BDG. Caranya, kita buat dua garis yang berpotongan. Jadi garis BD merupakan garis potong antara dua bidang. Jadi kita akan buat garis dari ini. Syaratnya yang tegak lurus dengan BD dan tegak lurus dengan garis itu. Buat garis pada kedua bidang yang tegak lurus BD dan saling berpotongan. Kita misalkan ini. Jadi yang bisa kita buat itu ini. Sehingga BD ini tegak lurus dengan ini. Perhatikan kenapa dia tegak lurus. Karena segitiga BDG ini sama kaki di sini. BG dan D. Kalau sama kaki ditarik, ini jatuhnya di tengah-tengah. Dia pun tegak lurus. Demikian juga bidang BDE. Jadi tertarik ini dia tegak lurus. Sehingga sudut yang dimaksud itu adalah sudut E aksen G. Ini sudutnya itu. Nah, kita misalkan A, kita menghitung A. Jadi kita buat segitiga melalui E aksen dan E aksen G. Kita buat segitiga melalui ini. Tinggal kita hubungkan titik pangkalnya nih, E dengan G. Ini ketemulah kita segitiga E aksen G. E aksen G. Kita tahu bahwa segitiga ini sama kaki, yaitu E aksen sama dengan E aksen G. Kita cari tahu dulu sisinya. Karena ketiga sisinya diketahui karena dia bukan merupakan segitiga siku-siku, jadi kita pikirkan aturan sinus atau aturan kosinus. Jadi dari kemungkinannya adalah aturan kosinus karena ketiga sisinya bisa kita cari. Jadi aturan kosinusnya adalah E aksen, sisi di sampingnya dikuadratkan, dijumlahkan. E aksen kuadrat ditambah E aksen G kuadrat dikurangi dengan sisi di depannya, yaitu EG kuadrat per 2 kali E aksen dikali E aksen G. Jadi yang belum diketahui unsurnya kita cari dulu. E aksen kita cari dulu karena belum diketahui. E aksen ini kita cari dari segitiga ini. A, E aksen E. Jadi kita ketemu hasilnya 4 akar 6. E aksen G juga sama karena sama kaki, jadi kita cari satu saja. Kemudian EG ini karena dia diagonal bidang, maka rumusnya A akar 2 kalau pada kubus yaitu 8 akar 2. Nah, kalau sudah ketemu semua sisinya tinggal kita masukkan ke rumus. Kita masukkan sehingga kita ketemu hasilnya cos alfa sama dengan 1/3. Alfa sendiri adalah arcus dari cos 1/3 yaitu 70,53 derajat. Baik, demikian materi kita hari ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Kita ucapkan selamat belajar.